Tanpa basa-basi, mari kita bersama-sama menyimak update YouTube terbaru edisi 20 Maret. Ada hal genting apakah pada edisi kali ini? Penasaran kan? Yuk mari kita preteli bersami-sami. Check it out. Segmen pertama, curhat VTuber. Bukankah P+ itu arahan dari SWI ketika VTube main tenis, terus langsung muncul P+ yang nggak tahu asalnya dari mana? Nggak ada isu atau desas-desus sebelumnya, tiba-tiba legalitas lengkap dan dinyatakan legal. Meskipun saya pribadi meyakini tanpa VTube on, P+ tidak akan berjalan. Karena hampir semua member VTube berharap mega copy dari hasil cairkan pipi, termasuk saya. Duit haram mengalir ke mereka semua para leader VTube. Mereka pura-pura jadi member biasa. Itu akal-akalan mereka aja. Kalau mereka jujur, mungkin belum ada yang bisa fast track sampai saat ini. Sangat jelas mereka mendirikan pabrik pipi di akun mereka, lalu dijual dan didistribusikan ke member lain. Perusahaan tidak menjual pipi, tetapi akun bodong mereka yang memproduksi dan menjual pipi. Kasus VTube kayak sistem bangun gedung apa gimana? Kok lama bingit? VTube lagi membangun kebohongan yang hakiki. Tahu nggak brother? Sekarang VTube lagi pindahkan server pakai angkutan kura-kura dari kutub utara ke kutub selatan. Nah yang jadi masalah adalah air laut belum surut, jadi nunggu surut dulu baru bisa jalan. Sewa lagi servernya, nggak kuat beli sendiri, padahal punya investor PT Kebanu katanya. Yang lapor cuman keluar-keluar aja, buktinya sampai detik ini belum ada yang ditahan. Berarti bukti tidak kuat alias zong. Tim 9 itulah yang akan mempropaganda kalian dan akan menghambat pelaporan. Karena para member mau aja dikibulin. Makanya hadirlah tim 9 untuk para member yang mau aja dibohongi bertahun-tahun lamanya. VTube sudah dead, tim 9 itu cuma dongeng belaka. Sebagaimana dongeng yang sudah-sudah. Kayak misalnya dongeng on estimasi 60 hari lagi, dongeng investor 3T dan lain-lain. Kalau nggak ada tim 9, tidak ada perkibulan, maka ada mayam aja. Akan mudah diproses para penipu itu. Coba tunjukkan apa itu tim 9, siapa aja tim 9, terus apa saja kerjanya, dan apa yang sudah dilakukan tim 9 selama ini. Buktikanlah dengan dokumentasi video dan foto beserta wawancara. Saya yakin nggak ada yang bisa membuktikan. Nanti disuruh buktikan, banyak yang ngeles. Alasan inilah, alasan itulah. Tim 9 hanyalah halusinasi doang untuk menyuarakan VTube untuk on. Padahal VTube tidak akan on. Tim 9 itu hanyalah siasat. Bisa diedit, bisa disetting, bisa direkayasa. Begitu pula bukti wawancara bisa disetting, direkayasa alias pengakuan palsu. Ini nggak ada bukti sama sekali. Kok masih ada aja yang percaya tim 9? Semua berita tentang tim 9 itu hanya narasi, nggak ada bukti valid. Jadi kesimpulannya, tim 9 hadir untuk mengkibuli para member VTube. Kalau nggak ada gosip tim 9, maka drama VTube sudah berakhir. Berpikir dengan akal yang sehat, manusia mana yang mau rugi? Beli barang yang tidak ada manfaatnya, ya kan? Wilbert, Nopal, Yunita, Ridwan, dan lain-lain sudah kenyang makan uang pipi member. VTube agak susah kayaknya masuk TV nasional karena masih ada perkibulan bahasa tim 9. Bila mana VTube masuk di TV nasional, maka tim 9 tidak bisa berkibul lagi. Tim 9 inilah penghambat proses VTube. Padahal sudah setahun lebih, kemana para pelapor? VTube seakan hilang di telan bumi. Nggak akan diusut, dibiarkan begitu saja. Minim pasukan alias lemah. Tim 9 itu hanya halusinasi. Halusinasi tingkat tinggi. Kok ada ya yang percaya dengan tim 9? Nggak ada itu. Tim 9 itu hanya goib, segoib Jack Goe. Kalau di bank duit 7 juta ngendap 1 tahun dapat bonus. Nah kalau di VTube duit fast track 7 juta ngendap karena main tenis. Nggak dapat bonus malah dirampok sama leader-leader VTube. Bukan dirampok lagi, tetapi dibawa kabur ke dunia lain sama Wilbert Karimun. Harusnya VTube demo tuntut keadilan, juga menghubungi media mainstream. Otomatis media-media besar lain juga ikut memberitakan, ya toh? Tim 9 ternyata hanya peringkat platinum, paling tinggi 1 orang diamond. Yang penting bukan diamondnya,
tapi punya duit nggak? Itu yang sangat penting, baru bisa Pitu berjalan. Apa yang diharapkan? Wong duit platinum juga masih nyangkut semua di Picup. Daripada keluar-keluar mulu bahasa kita itu aja terus, sekarang mendingan diamlah, biar proses hukum yang berjalan. Setuju? Sampai di mana proses hukum Picup ini? Mau cepat atau lambat itu urusan Bareskrim lah. Karena Ketua Mayuni sudah berapa kali bolak-balik Bareskrim. Kita tunggu aja hasilnya. Walaupun kita banyak keluar-keluar, hanya menimbulkan mudarat. Yato. Segmen selanjutnya, motivasi VTuber. Tema motivasi kali ini adalah menikmati kesabaran. Sabar tanpa diiringi ikhlas itu berat. Sabar tanpa diiringi lapang dada itu juga berat. Sabar tanpa diiringi tawakal kepada Tuhan itu sangat berat. Karena hati kita tidak cukup bahagia dengan hanya memendam dan menahan saja. Butuh penerimaan yang ikhlas dan pasrah melepaskan urusan kepada Tuhan. Karena akan berbeda rasanya antara hati yang hanya dapat memendam dan menahan segala sesuatunya. Dengan hati yang lapang, menerima keadaan dan melepaskan belenggu dalam hati, dalam tawakal kepada Tuhan, akan sangat berbeda rasanya. Cobain aja. Dalam sabar kita temui kebahagiaan. Bila hati kita senantiasa ikhlas dan lapang dalam menerima dan menjalani segala sesuatunya, maka jadikanlah momen kesabaran ini menjadi momen kesabaran yang indah dan bahagia. Tema motivasi selanjutnya, jangan berfokus pada kesulitan. Tidak ada seorang pun dari kita yang menginginkan kesulitan hidup. Kalau boleh terus memilih, kita akan memilih untuk sukses setiap saat, betul? Namun, realita kehidupan tentu tidak selalu bisa kita kendalikan. Jika kesulitan hidup itu muncul, maka yang perlu kita lakukan adalah menyelesaikannya. Namun, terkadang diri kita malah terjebak untuk fokus pada kesulitan hidup, bukan pada kemudahannya. Secara pribadi juga sedang terus belajar untuk mengubah paradigma dalam menanggapi fakta-fakta yang sedang terjadi saat ini. So, mulailah belajar melatih diri untuk tidak berfokus pada kesulitan, namun memanuver pikiran dan berfokus pada hal positif lain yang bisa memberikan manfaat bagi diri sendiri dan maupun untuk orang lain. Mulailah menjauhi dan membuang hal negatif atau fokus pada kesulitan, yaitu tidak mengeluh, tidak menggerutu, tidak marah-marah, tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan seseorang, tidak menyalahkan diri sendiri, tetapi coba lihat pada peluang apa yang sedang ada. Dan jangan lupa berfokus pada segala kemudahan. Motivasi selanjutnya, prinsip orang kaya raya. Orang yang sukses banyak sekali bekerja sebagai pebisnis atau wirausahawan. Selain itu, ada beberapa sikap dan prinsip hidup yang jelas membedakan antara orang kaya dan orang tak punya, alias orang kismin. Bisnis itu bukan soal bakat atau tidak, pandai atau tidak, mahir atau tidak, lihai atau tidak, tetapi bisnis itu mau atau tidak. Karena bisnis dibangun dan diawali dengan tekad, bukan dengan rasa takut. Bisnis dilakukan dengan semangat, tidak perlu takut terlambat. Bisnis dikerjakan dengan konsisten, jangan mudah bosan. Dan sukses itu berproses, bukan banyak protes. Jangan mudah terpengaruh oleh orang lain. Jalan bisnis orang pasti berbeda-beda. Ada yang lambat dan ada yang cepat. Tapi, percayalah, selama kita berusaha dan berdoa, Tuhan pasti berikan jalan. Tidak perlu down dengan hasil orang lain dan berusaha mengejar untuk menjadi orang lain. Jadi diri sendiri aja. Cepat atau lambat itu tidak masalah. Semua pasti akan sampai ke tujuan masing-masing. Karena bisnis itu ladang mencari rezeki, bukan ajang perlombaan atau pertandingan. Catat tuh. Motivasi selanjutnya, solusi dari semua masalah rezeki. Semua masalah rezeki tidak terselesaikan karena kita hanya mengikut sertakan otak manusia, kemampuan fisik dan finansial yang terbatas. Kita tidak melibatkan dan mengikut sertakan Tuhan dalam menyelesaikan masalah rezeki tersebut. Inilah hal-hal yang harus kita lakukan supaya bisa melibatkan Tuhan dalam setiap masalah rezeki kita. Yang pertama, kembali kepada Tuhan secara total. Maksudnya kita introspeksi diri. Adakah kesalahan kita dan dosa apa yang telah kita perbuat? Yang kedua, membangun kembali keimanan yang utuh.
Yang ketiga, terus berbuat kebaikan. Masalah rezeki yang kita hadapi kemungkinan adalah karena kebodohan kita juga. Kebaikan yang nilainya kecil pun tidak masalah, seperti menyingkirkan duri dari jalanan. Kebaikan yang kita lakukan akan membuat hati kita bersih dan lapang. Yang keempat, menahan diri untuk tidak berbuat keburukan yang baru. Masalah rezeki akan terselesaikan jika kita memang niat untuk melakukan perbaikan diri. Setelah membulatkan tekad untuk itu, kita mulai melakukan langkah demi langkah di atas secara bertahap. Tidak ada masalah yang tanpa solusi. Kita saja yang menutup mata dan tidak niat untuk menyelesaikan masalah itu. So, bangkitlah dan lakukan sesuatu. Jangan tunda. Lakukan sekarang karena ajal tak pernah kita tahu datangnya, ya toh? Jangan menunda kesuksesan Anda. Anda masih mikir saya sudah terregistrasi. Anda mulai menganalisa saya sudah bergerak. Anda masih memantau, saya sudah mendapatkan hasil. Anda mulai bergerak, saya sudah sukses. Jadi Anda ketinggalan. Hahaha. Bisnis terbaik adalah bisnis yang dikerjakan, bukan bisnis yang hanya dianalisa dan dipantau. Jangan terlalu lama berpikir, nanti ketinggalan. Sukses melawan gagal. Orang sukses mencari jalan, orang gagal mencari alasan. Orang sukses melihat peluang, orang gagal melihat kesulitan. Orang sukses mulai belajar, orang gagal selalu protes. Orang sukses berjuang untuk menjadi bukti, orang gagal asik menunggu bukti. Orang sukses sibuk memperbaiki diri, sedangkan orang gagal sibuk mengomentari orang. Orang sukses mulai berlari, orang gagal mulai berhenti. Cobalah untuk mengubah mindsetmu dan cara berpikirmu dan cara menilaimu terhadap peluang usaha. Coba Anda bilang gini, aku minat, aku mau, aku berani, dan aku bisa. Tetap semangat untuk merubah hidup. Anda pasti bisa. Go freedom. Sekian update YouTube kali ini. Semoga mencerahkan dan memotivasi. Sampai jumpa lagi di next video. See you.